warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah pemasaran Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemasaran Islam masa Rasulullah, masa klasik. Jadi memang praktek pemasaran itu jauh-jauh sebelum masa Islam itu sudah ada. Karena orang itu kan berbisnis, mencari kehidupan, jual beli, transaksi itu jauh sudah ada sebelum Islam itu ada. Tapi Islam melakukan beberapa fondasi, beberapa hal yang boleh dan beberapa hal yang tidak boleh. Marketing sebagaimana kita belajar adalah seni untuk merayu, seni untuk menjual produk. Bagaimana produk itu bisa berhasil, bagaimana value perusahaan itu bisa naik, bagaimana keuntungan entah itu keuntungan secara material maupun secara non material itu bisa didapat. Nah, ini menjawab apakah sudah ada pemasaran Islam pada masa awal kenabian, ya sudah ada. Akan tetapi belum ada batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena Islam itu sebagai sebuah agama, karena agama yang sempurna, yang rahmatan lil alamin, yang dia itu lengkap, mengatur semua aspek kehidupan. Ibadah, bagaimana berperilaku, bagaimana masuk ke kamar mandi itu diatur. Termasuk nanti dalam berbisnis. Nah, pemasaran itu adalah bagian dari muamalah duniawiyah atau ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh. Sehingga dalam berbisnis pun kita tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Ini tidak jauh dari awal pekerjaan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum masa kenabian dia itu sudah terkenal memiliki mental usaha. Jadi beliau itu saat mengembala kambing itu menjadi model pertama dalam melatih dirinya untuk belajar bagaimana cara menjaga, mengatur, kemudian mengembangbiakkan kambing, ada manajemennya di situ. Kemudian di situ juga kelihatan bagaimana sikap kelembutan beliau, bagaimana pendidikan guna mengatur kehidupannya, kemudian bagaimana membuat usaha yang baik sehingga profesi mengembala ternak yang pernah dijalani oleh Nabi itu menempa beliau sejak umurnya masih kecil seperti itu. Nah, kemudian dari bisnis Nabi Muhammad SAW telah berjalan sejak masih kecil. Jadi Nabi Muhammad SAW belum punya modal untuk melakukan bisnis sendiri, tapi Nabi Muhammad itu memainkan peran menjadi pemasar atau pengelola dana investasi milik investor. Jadi ini seni menjualkan. Jadi kalau orang-orang Mekah itu terkenalnya adalah para tajir. Tajir itu pedagang. Orangnya para pedagang. Dia enggak manen sendiri, dia enggak buat sendiri, tapi itu pedagang. Nah, Nabi ditempa di budaya pedagang. Nah, strategi marketing beliau adalah menjual apa yang dijual itu value-nya beliau, yaitu menjadi seorang asidik, jujur, dan al-amin terpercaya. Jadi kalau masuk ke brand image itu dia itu beliau kalau apa-apa yang dijual beliau mesti laku karena apa dia terkenal orang jujur, nggak mungkin dia menipu pelanggannya dan dia terpercaya. Itu adalah strategi marketing. Ada orang yang brand yang marketingnya harganya memang mahal tapi dia nggak pernah bohong. Kalau katakan produknya harganya 2 juta tapi kualitasnya segini, maka kita percaya. Tapi kalau sekali orang itu atau brand itu nipu kita atau bohong kita, itu udah hancur kepercayaannya. Udah walaupun dijual murah juga kita tidak mau. Makanya itu yang membuat kita itu kalau mau HP yang kualitas yang nggak pusing, ya cari Samsung, cari iPhone, Apple gitu. Tapi kalau mau yang coba-coba, yang jual gimmick, coba Oppo. Walaupun nanti brandnya bisa berubah-ubah ya, karena pasar dari HP, pasar dari teknologi itu sangat kompetitif.
Jadi kadang mereka menggunakan gimmick-gimmick tertentu. Tapi beberapa produk kendaraan misalnya, kemudian berapa apa contohnya, itu yang dia tidak permainannya, perkembangannya tidak terlalu pesat, itu yang ditawarkan adalah kejujurannya, termasuk kampus, universitas. Oh itu jujur nggak kampus itu, oh itu kampusnya nggak jujur, oh kampusnya itu nggak amanah, oh itu bisa ijazah bisa dibeli. Maka masyarakat image-nya, oh lulusan kampus mana, oh kampus sini, oh wajar lulusnya cepat gitu, oh wajar paling beli. Nah, itu ada image beberapa kampus itu image-nya seperti itu. Nah, saya nggak nyebutin nama kampusnya. Ada yang image-nya itu ya, jadi ketika melamar pekerjaan dilihat ijazah, oh jasanya ini, meskipun orang ini bagus, pintar, jujur, tapi kalau lihat dari brand yang dia pakai, alma mater kampusnya seperti itu, kadang orang jadi ragu. Maka kejujuran itu adalah bagian dari pemasaran itu sendiri. Kalau kalian terbiasa jujur, terbiasa ala amin, terpercaya, itu insya Allah bisa lancar. Nah, berbekal dari pengalaman tersebut, keahlian dalam beliau berniaga, kemudian Nabi Muhammad itu mulai menawarkan jasa menjualkan barang dengan para saudagar kaya di Mekah. Jadi beliau itu sudah ada pengalaman, dia berani barangmu kamu udah stok barang, kemudian dia itu yang menjualkan, yang memasarkannya. Kemudian Nabi Muhammad itu juga mahir pedagang seperti ini, sebab beliau telah terbiasa berjualan di sekitar Ka'bah saat musim haji. Jadi haji itu ibadah yang mulai sejak masa Nabi Ibrahim. Jadi bukan umat Muslim yang menemukan haji itu. Jadi umat Muslim melanjutkan saja ibadah itu. Agama-agama Ibrahim itu keturunannya termasuk para nabi yang diutus untuk orang-orang Yahudi itu juga dulu juga melakukan haji juga ke Ka'bah itu. Kemudian Nabi Muhammad juga mempunyai keterampilan membangun jaringan network dengan kepala suku Arab, dengan sebagai sahabat dari kakeknya. Kemudian banyak melakukan penawaran pada saudagar kaya di Mekah untuk beliau bisa menjualkannya. Termasuk salah satunya itu adalah istri beliau itu yang barangnya dijualkan menjadi anak buahnya, kemudian malah beliau diangkat dipilih menjadi suaminya, yaitu Siti Khadijah. Pada masanya itu beliau sebagai pelopor perdagangan dengan prinsip kejujuran. Transaksinya adil juga sehat, untung dikit tidak masalah, yang penting jujur. Itu masuk branding. Bagaimana kita membranding diri. Ada orang yang brandingnya emang dia suka jual barang-barang murah tapi kualitasnya jelek. Ada yang brandingnya itu dia jujur. Maka kita kalau mau cari jujur, kita tahu pergi ke tempat yang mana gitu. Jadi orang kejujuran itu masuk ke bagian marketing sendiri. Orang kalau terbiasa jualnya jujur, menyantumkan apa adanya. Ada yang tidak sesuai, tidak suka, dikembalikan. Itu nanti lama-kelamaan orang akan menjadi percaya dan orang menjadi senang dengan produk atau brand tersebut. Saat menjadi kepala negara, law enforcement itu benar-benar ditegakkan kepada pelaku bisnis nakal. Jadi misalnya ada aturan-aturan yang misalnya ada penjual pedagang nakal yang tidak memenuhi sesuai syariat, misalnya dia melakukan penimbunan padahal itu barang itu diperlukan, atau menipu termasuk praktek riba, itu dilarang. Kemudian menetapkan asas fakta sur servanda, yaitu janji harus ditepati. Nah ini kalau dalam hadis dan Al-Quran banyak sekali, maka penuhilah janji-janji kalian. Kalau dalam ini janji ini adalah janji dalam hal bisnis, kontrak kerja, kontrak dagang, kita harus tepati itu. Makanya ada istilah antarodin minkum. Jadi bisnis itu harus selalu kerelaan antar keduanya. Jadi di situ beliau memang kenabian Rasulullah SAW itu ada hikmahnya tersendiri. Kenapa kok Nabi Muhammad itu diturunkan di kota Mekah, kotanya para pedagang, kotanya para saudagar, orang bertransaksi, orang berlalu lalang ke Mekah, banyak orang itu datang mengunjungi Mekah, banyak orang yang ya meskipun banyak waktu sebelum masa kenabian itu banyak patung-patung berhala yang dibangun di
sekitar Ka'bah itu. Tapi itu banyak orang yang datang ke situ, sehingga jalan dakwah Nabi itu sangat strategis. Orang datang, kemudian dikenalin dengan ajaran Islam, menyebarkan agama Islam itu salah satu marketing. Cuman yang disebarkan itu bukan produk, tapi ajaran agama atau mempromosikan. Yang dipromosikan itu Nabi Muhammad termasuk dalam beberapa penelitian itu dikatakan 100 orang paling berpengaruh di muka bumi. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memarketingkan Islam, mengenalkan Islam, bagaimana Islam itu begitu mulia sehingga bisa sebar sampai sekarang. Gitu. Memang fokus beliau menyebarkan Islamnya, bukan menjadi kaya, bukan ini, tapi memasarkan Islam itu supaya agama sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagai agama di penutup atas kenabian para pendahulu-pendahulunya. Termasuk penegakan keadilannya itu orang yang melakukan ikhtikar. Gitu. Jadi tidaklah orang yang menimbun barang ikhtikar itu kecuali pasti membuat kesalahan atau dosa. Jadi kalau orang yang melakukan itu menimbun, sebagaimana kita belajar, penimbunan ikhtikar itu hukumnya haram. Para ulama mengklasifikasikan tidak semua barang yang dimasuk ikhtikar itu berdosa. Yang dimasuk ikhtikar yang berdosa apa? Barang-barang pokok, barang-barang yang dibutuhkan banyak orang, akan tapi sengaja ditahan sehingga membuat fluktuasi harga menjadi naik, jadi padahal itu dibutuhkan orang, nah itu hukumnya berdosa. Marketingnya itu juga enggak boleh. Wah, tahu nih kalau barang ini kalau kita pendem selama 2 tahun pasti bakal harganya membludak. Kalau itu barang pokok kebutuhan banyak orang, itu dosa itu. Makanya kemarin waktu ada masker. Waktu itu masker awalnya itu bukan kebutuhan pokok. Setelah ada pandemi, masker itu jadi kebutuhan pokok. Kalau orang sengaja menimbun, nah itu jadi dosa. Maka salah satu karakteristik itikar itu adalah bahan pokok, dibutuhkan banyak orang, dan ketika tidak ada itu bisa jadi bermasalah. Itu yang dilarang. Maka dari perbuatan Nabi, dari ajaran beliau, ada beberapa konsep pemasaran yang terimplementasikan. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Di orang itu percaya dengan Nabi. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa saya praktek pemasaran itu harus jujur, tidak usah ada penipuan. Itu diajarkan Islam. Kalau dia konvensional, mungkin dia akan menipu. Ada jual gimmick, misalnya ada jual HP, ini HP murah, iPhone 1 juta. Orang yang tidak tahu, orang polos, itu dia ngira itu HP iPhone, padahal itu HP kacang yang mungkin 200 ribuan. Dia tidak ada spesifikasinya, dengan menutup-nutupi dijual online, yang tertipu ya mungkin kalian tidak akan tertipu dengan penipuan skema seperti itu. Tapi orang-orang yang di desa itu rawan terjadi penipuan. Maka nanti ada beberapa akad transaksi yang memang dilarang berkaitan dengan orang desa ini. Kemudian ada kualitas pelayanan. Kalau kalian bergerak di bidang jasa, kualitas layanannya itu harus baik. Harusnya Islam itu mengajarkan pelayanannya lebih bagus daripada yang tidak Islam. Bagaimana menyapa, bagaimana satpam, maka image satpam BCA biasanya lebih bagus, ramah, nah gajinya juga lebih gede. Itu harus bisa menunjukkan bahwa Islam itu indah, Islam itu baik. Nah, beliau langsung quality service-nya oke. Amanah, bertanggung jawab, mendapatkan barang itu dijual harus sekian, tidak melakukan manipulasi. Contoh yang ada beberapa marketer itu dia di produk minyak, misalnya minyak wangi. Kemudian saya melihat sendiri sih, itu dioplos, awalnya cuma 4 botol bisa digandakan jadi 6 botol. Mereknya sama, marketernya itu nggak cerita ke yang punya produk, cuma dia menggandakan sendiri. Jadi ada keuntungan sendiri itu ya, itu tidak amanah namanya. Selanjutnya adalah keseimbangan atau adil, kemudian kehendak bebas, bagaimana sebelumnya sudah dijelaskan, silaturahmi. Marketing adalah seni untuk bersilaturahmi. Orang marketer kalau dia introvert itu sulit. Harus ngomong, berani ngomong, ketemu orang, harus sabar, pengertian, menjamin silaturahmi, menawarkan produk, berani, mentalnya harus kuat memang.
Kalau kita mentalnya lemah, orang yang introvert di kamar tuh ya barang kita tidak laku-laku. Nah, kemudian ini ada ini dalilnya agak kepotong ini. Ini harusnya la talaku korban. Ada hadisnya yang terpotong. Jadi hadis ini intinya la talaqaw rukban. Jadi ada hadis panjang. Ini adalah matanya. Kita dilarang melakukan satu, ada namanya transaksi talaki rukban, dilarang. Nanti talaki rukban apa nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, kemudian dilarang berjual beli ketika seseorang sudah ada transaksinya. Jadi contohnya gimana? Ilustrasinya itu misalnya saya sedang tawar-penawar dengan proses masih ada khiyar majelis, masih tawar-penawar, tiba-tiba kamu nyelonong nyerobot barang belian saya, itu tidak boleh di dalam Islam. Wala tanajasu an awwala yabi'u hadirul libad. Jadi kita tidak boleh jual beli najasi, nanti dijelaskan najasi itu apa, kemudian jual beli hadirun libat itu orang kota jual ke orang desa, nanti maksudnya apa nanti aja. Walatus saru al ibila wal gonam. Jadi itu jualan tasriyah ini namanya. Jadi kita itu kalau yang ibli wal gonam itu, jadi kalau orang mau jual onta dan kambing itu dia sengaja untuk tidak memerah susunya berhari-hari berbulan-bulan. Kenapa? Tujuannya biar terlihat onta dan kambingnya itu terlihat susunya itu terlihat gemuk gitu loh. Seakan-akan apakah memang susunya ini memang sebanyak ini gitu. Kalau kalian kan bukan orang peternakan Anda tahu. Jadi kalau kambing nggak diperes rutin itu kan kayak gembur kan, kayak produktif banget lah seakan-akan. Padahal itu dia sengaja untuk nggak meres berbulan-bulan. Nah itu ada masuk saya itu rekayasa. Kemudian barang siapa yang ita'aha ba'da dzalika bahwa bi khairin nadarain ba'da ayyah lubaha fa in radiyaha amsakaha wa in saitoha radha wa so'am min tamrin. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, bolehlah keduanya itu, kalau memang dia ridho, dia ini boleh dia melakukannya. Tapi kalau misalnya dia tidak rela, kamu gemukin susunya itu kelihatan besar, kamu bisa membayar dengan satu sok kurma. Nah ini terjemahnya. Janganlah kalian mencegat orang yang membawanya dengan ke pasar. Jadi itu namanya talaki rukban. Talaki rukban itu jadi gini, orang desa itu kan dia nggak tahu harga pasar, atau orang yang dia bukan di pusat perdagangan, dia pengen menjual kambingnya, tiba-tiba kamu cegat di tengah jalan, dia nggak tahu harga pasaran. Kambingnya beli 1 juta ya. Gitu. Kemudian dia punya temennya lagi sengaja, dia pasang orang lagi di jalan, nggak mau, orang desa itu nggak mau. Tiba-tiba ada orang lagi datang lagi, tak jual ya. 1 juta ya gitu. Ternyata kok semua orang yang menawar di tengah jalan itu kayak semacam calo gitu loh. Kalau kalian beli tiket, beli apa-apa kan, calo bis itu kan dia kadang main calo, mas padahal harganya lebih mahal. Kalau calo jualnya lebih mahal. Kalau yang ini jual beli nyegat itu nggak boleh karena ada unsur ketidakadilan. Orang yang mau ke pasar itu dia nggak tahu harga pasaran, kecuali dia sudah tahu tidak dipermasalahkan, tapi dia tidak tahu memanfaatkan kepolosan mereka. Nah itu yang kemudian diharapkan, namanya talaki rukban. Yang bisa, kalau masih bingung bisa di searching apa itu talaki rukban. Talaki rukban itu dia memotong jalan. Ada orang mau jualan dia nggak tahu harga pasar, kemudian dicegat. Nah itu ada unsur-unsur penipuan di situ. Kemudian ini yang melakukan jual beli di atas jual beli orang lain. Kemudian janganlah kalian melakukan najasi yang tadi saya sebutkan. Najasi itu merekayasa harga. Kalian tawar, kalau yang sekarang itu kalau lelang bid palsu lah, fake bid. Kita merekayasa seakan-akan yang tadi, kalau dalam kasusnya talaki rukban tadi ada 2 atau 3 orang dia menawar harga yang sama. Seakan-akan memang harganya seperti itu, padahal harganya tidak seperti itu, atau melakukan bid palsu, membuat seakan-akan itu rame. Kalau yang sering terjadi itu yang di pasar saham itu ada yang
saham gorengan itu makanya agak ngeri. Orang punya modal banyak membuat merekayasa supaya tiba-tiba ada saham ini melejit harganya. Kalau udah melejit, direkayasa dia dijual semua, kemudian dia dapat untung. Itu padahal harganya langsung down lagi. Itu merekayasa harga. Sama kayak orang jualan seakan-akan kelihatan rame, rasanya dan marketingnya seperti itu tidak boleh merekayasa harga, membuat postingan palsu, dia rencana penipuan misalnya. Kemudian ada komen bot di situ kan, oh iya ini mantap sekali, bagus itu merekayasa penjualan. Itu namanya bai'un najasi. Kemudian orang kota menjualkan barang orang yang pedalaman. Nah ini saya bilang itu maksudnya jasa calo. Kalau misalnya orang desa itu tahu, orang pedalaman kan tidak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba orang Arab Badui dia nggak tahu harga pasar, ini kalian tipu, kemudian tidak boleh calo. Nah ini yang beberapa ulama mendefinisikan ini sebagai calo. Nah ini yang tasfiyah tadi, tasfiyah itu yaitu tadi seakan-akan membuat susu unta dan kambingnya itu kelihatan gemuk-gemuk gitu loh. Padahal itu sengaja nggak diperas susunya. Orang ngiranya oh jangan-jangan memang per bulan dia bisa menghasilkan banyak dari kambing dan unta ini. Padahal itu memang sengaja nggak diperah biar kelihatan gembur gitu. Tapi kalau rela tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia nggak rela bisa menambahkan, kalau waktu dulu ada 1 sok kurma. Nah ini ada beberapa dalam pelaksanaan pemasaran Nabi, yaitu ada konsep produk. Produk itu kualitasnya jelas, tidak ada rekayasa di situ. Misalnya harganya wah ini murah meriah, kalian jual murah meriah, marketing kan bisa gitu. Waduh murah dibandingkan dengan produk lain. Misalnya sama-sama jual HP ini murah, ini iPhone murah. Padahal iPhone I-nya kalian ganti angka 1 misalnya. Oh ini setelah pelanggannya komplain ternyata oh ini bukan iPhone, ini 1 pun gitu. Ternyata orang polos kan tidak tahu. Enggak, ini kok ada iPhone harganya cuma 3 juta. Padahal itu memang sengaja untuk penipuan. Maka kualitas produknya itu harus benar-benar dijaga. Yang kedua adalah konsep harga. Harga menurut Nabi itu alamiah. Jadi waktu itu ketika ada barang-barang mahar, ada kurma atau kalau saya lupa hadisnya itu, barang-barangnya itu naik, itu Nabi diminta oleh para sahabat, Nabi tolong berikan fatwa, berikan keputusan supaya harga ini diturunkan gitu. Kalau misalnya yang ngomong Nabi kan semua akan mau sebagai kepala negara, sebagai Rasul pasti ini. Tapi apa kata Nabi? Tidak. Biarkan harga itu sebagaimana apa mestinya di pasar. Alamiah. Maka ini mirip dengan teori Adam Smith. Kalau teori Adam Smith itu pemerintah tidak boleh mengintervensi harga. Biar harga itu alamiah sesuai pasar apa adanya. Cuman kalau misalnya ada manipulasi, ada oligarki di situ, ada monopolisasi harga, nah itu memang pemerintah boleh ikut bagian. Tapi kalau memang tidak ada kejadian apapun ya jangan orang yang panennya sedang rusak ya mau tidak mau harganya harus dinaikkan supaya balik modal. Tidak kemudian pemerintah memaksa menjadi murah itu, ya itu juga tekor nanti para petaninya. Kemudian waktu dulu ketika melakukan promosi ada namanya Bukit Abu Kubais. Nanti ini cerita panjang tentang Isra Mi'raj itu. Jadi Bukit Abu Kubais ini adalah bukit dia tinggi di daerah Arab sana. Kalau kalian umroh bisa main ke sana. Itu cukup tinggi, biasa digunakan untuk mengumumkan sesuatu. Bisa menginformasikan. Nah dulu itu sempat si Abu Jahal itu memanfaatkan Bukit Abu Kubais untuk Nabi. Waktu itu kan Nabi setelah Isra Mi'raj, Abu Jahal singkat cerita tahu loh kok si Nabi kok Isra Mi'raj dari Arab ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ini ya Palestina itu kok cuma semalam. Wah ceritanya ngawur nih, pasti ini agama Islam ini bakal habis ini. Maka dia sengaja ayo kita ke Bukit Abu Kubais tak promosikan. Kemudian diundang para petinggi-petinggi, para orang-orang banyak ini, wahai kaum Quraisy ini, Nabi Muhammad mencerita. Nah itu niatnya dia menjatuhkan Nabi Muhammad. Biar dikata gila, biar dikata mengada-ngada. Padahal ketika dia mengatakan adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung percaya. Nah itu Bukit Abu Kubais. Karena nggak ada sosmed waktu itu. Kemudian dalam melakukan distribusi itu tidak boleh adanya talaki ruban, memotong jalan tadi
sebagaimana saya jelaskan, kemudian ikhtikar, penimbunan, distribusinya kemudian nggak lancar gara-gara sengaja ditimbun. Oh, ada marketernya, staf marketing ngomong, Pak, kita harus timbun minyak goreng ini karena nanti omset kita bisa naik. Kenapa bisa naik? Orang butuh, kita naikkan harganya. Pas orang-orang butuh, kita baru keluarkan. Itu marketingnya pintar. Karena untuk menentukan keuntungan, menentukan pricing, menentukan harga itu di ranahnya marketing. Termasuk kebijakan untuk pendistribusiannya gitu. Bagaimana perusahaan-perusahaan Oppo dan Vivo bisa harganya bisa lebih murah dari Samsung karena memang dia sudah ada jasa dari perusahaan induknya yaitu Samsung. Jadi marketingnya aman. Makanya kemudian ada apa yang Realme itu bisa harganya bisa pangkas murah karena memanfaatkan marketing jaringan marketing yang dimiliki perusahaan induknya. Nah itu nanti kalau berbicara masalah HP. Nah ini ada kisah-kisah klasik bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana masa-masa setelah Nabi juga itu dijelaskan. Waktu itu ada kisah Umar bin Khattab sedang survei malam-malam, kemudian dia mendengar ada penjual susu. Jadi ada perempuan itu dan ibunya, namanya orang jual susu kan bagaimana strategi marketingnya biar untung banyak ya. Ibunya ngomong, wahai anakku, campurlah susu ini dengan air. Nanti biar untungnya lebih banyak dan susunya jadi akeh kan. Jadi kalau di jalan saya nggak tahu apakah susunya asli atau enggak itu. Kemudian kon ini nggak tahu, Umar nggak akan tahu, nggak akan sampai sini, nggak akan meriksa. Kemudian apa kata anak itu? Anak itu mengatakan, wahai ibuku, mungkin Umar tidak tahu, mungkin pelanggan tidak tahu, tapi Allah selalu tahu gitu. Delalah itu Umar tahu. Nah kemudian kata-kata yang populer dari Umar waktu itu nanti dijadikan menantunya, gitu. Wah anak itu, itu si perempuan tadi penjual susu. Kemudian ada Ibnu Sirin dan Madu. Ibnu Sirin ini seorang ulama tapi juga seorang pedagang. Kalau ada masalah agama itu tanya ke Ibnu Sirin. Itu salah satu tabiin. Kalau tidak salah tabiin ya, saya lupa itu. Oh ya, Ibnu Sirin itu tabiin ya. Setelah masa sahabat terus tabiin itu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah suatu ketika, ini cerita Ibnu Sirin sebelum Ibnu Sirin dengan Madu. Ibnu Sirin itu pernah ditawari produk, ada keju, itu tapi dari impor, barangnya dari Eropa. Dari ini. Kan namanya fermentasi kan bisa jadi kalau orang Eropa bisa menggunakan susu campur alkohol, campur apa dan lain sebagainya kan nggak tahu. Dikasih bisnis itu, wahai Ibnu Sirin, ini ada produk keju murah ini kamu beli. Kalau kamu mau, kamu tak kasih harga murah, nanti orang-orang beli dari kamu. Semua distributornya kamu gitu. Jadi barang itu mau dijual ke Ibnu Sirin, biar Ibnu Sirin mendistribusikan itu. Kalau kamu bisa untung banyak ini. Ratusan juta lah kalau misalnya dia mau menaikkan itu karena itu jalur distribusinya lewatnya verifikatornya adalah Ibnu Sirin. Kalau Ibnu Sirin oke berarti aman itu. Tapi apakah ditanya Ibnu Sirin apakah kamu bisa menjamin produk ini itu halal? Ternyata si distributornya itu nggak bisa jamin kalau barang itu halal. Barang komposisi barangnya apa? Walaupun keuntungannya ratusan juta, Ibnu Sirin tidak mau karena belum jelas ininya. Karena nama Ibnu Sirin sendiri itu udah menjadi verifikator, udah jadi branding sendiri, udah jadi marketing itu sendiri. Suatu ketika dia pernah beli madu, ternyata salah satu madunya gentong madu banyak itu ada bangkai tikus. Dan dia lupa mana itu kendi mana yang ada bangkai tikusnya. Karena dia tidak mau mendolimi pembelinya, ya hanya dia dibuang. Si kendi sebanyak itu dibuang. Ya rugi, tapi itu demi menjaga kualitas produknya. Jangan sampai apakah saya bisa bertanggung jawab di depan Allah ketika barang yang saya jual itu tidak layak gitu. Saya tidak tahu bagian mana kendinya itu, tapi kalau saya salah satu itu ada yang kena darahnya, misalnya oke lah si bangkai tikusnya saya ambil, tapi kan darahnya bekas bakterinya masih ada di situ. Saya tidak bisa menjamin bahwa orang itu akan selamat. Kecuali ada teknologi dan lain sebagainya itu beda. Zaman dulu belum ada. Sehingga mesti tidak mau ambil risiko, ya rugi tidak masalah. Bahkan sampai ditagih, ya saya tidak punya, silakan penjara saya gitu. Ayo di penjara karena kejujuran dan ini beliau akhirnya para warga itu urunan untuk membebaskan Ibnu Sirin. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Itu kisah itu akan saya jelaskan minggu depan karena sudah azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.